Station. Satu di dalam Tuhan, Bethany FM, Holy Family Station. Satu hati, beritakan kasih-Nya, Bethany FM. 107,7 Bethany FM Holy Family Station yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Keluarga yang rukun, jadikan Indonesia makmur. Shalom mempelai Kristus dimanapun berada. Berjumpa kembali nih bersama Grace di sini di acara Pose Pojok Sehat yang tentunya ditunggu oleh mempelai Kristus semuanya nih ya, yang penasaran tentang fakta-fakta menarik seputar kesehatan. Dan pada malam hari ini tentunya masih bersama dengan Dr. Widodo dan juga yang akan dipimpin oleh Ibu Marta sebagai hostnya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih mempelai Kristus semuanya. Malam hari ini berjumpa kembali dengan saya Marta dan juga Dr. Widodo. Dan malam hari ini topik yang akan kami hadirkan adalah masalah diabetes mellitus. Iya, selamat malam dokter. Ya, selamat malam Bu Marta. Iya. Sehat? Oke, sehat, amin. Iya, kita bertemu kembali setelah 1 minggu kita berpisah ya dok ya. Siap. Dan memang kemarin itu pada waktu kita siaran masalah gagal ginjal, banyak sekali yang justru menanyakan soal diabetes mellitus ya dok ya. Memang ini merupakan satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, sehingga perlu sekali kita memberikan satu gambaran apa toh itu sebetulnya diabetes mellitus ya dok ya. Yang harus kita sampaikan supaya masyarakat atau pendengar atau mempelai Kristus semuanya itu mengetahui dengan jelas apa itu diabetes mellitus. Ya dok, apa itu dok sebetulnya dok? Ya, kalau diabetes mellitus itu di komunitas awam namanya kencing manis. Iya, iya. Kencing manis, betul. Suatu penyakit yang gangguan metabolisme kronis ya, yang disebabkan dengan etiologi yang macam-macam, terus dengan ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh ya. Oh iya. Dan juga gangguan metabolisme juga, metabolisme kolesterol, lipid dan protein juga, karena disebabkan oleh adanya kekurangan insulin atau insufisiensi insulin. Oh iya. Iya. Kemudian kalau orang itu biasanya dok yang terabaikan itu adalah gejala dok. Apa sebetulnya gejala-gejala yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang diabetes ini? Soalnya kan masyarakat itu kadang-kadang tidak tahu gitu loh dok. Nah, gejala yang paling bisa kita sampaikan, kita berikan kepada pendengar itu gejalanya bagaimana dok? Ya, kalau diabetes mellitus itu punya 3 gejala utama Ibu. Yang pertama adalah poliuri, berarti buang air kecilnya itu banyak, sering. Oh gitu. Sering ke belakang tapi buang air kecil. Oh gitu dok. Tapi buang air kecilnya biasa tapi berkali-kali begitu dok. Iya, karena jumlahnya juga banyak. Oh gitu. Iya. Beseran kalau orang bilang ya dok ya. Terus polidipsi itu haus, sering haus, merasa haus terus. Oh begitu. Terus yang ketiga adalah polifagi, itu sering atau cepat lapar. Oh cepat jadi kalau begitu orang kalau terlalu haus terus tuh waspada ya dok ya. Nah itu ada tiga tanda-tanda itu utama ya dok ya. Yang tadi. pertama banyak kencing, yang kedua selalu haus, yang ketiga cepat lapar. Oh, Pengen makan terus. Oh begitu dok. Dan juga perlu diwaspadai dengan gejala-gejala yang lain yang misalnya kalau sudah ada komplikasi di mata, misalnya ada katarak itu ya gangguan ini penglihatan. Ya. Lemah juga bisa, atau lemah syahwat juga bisa Ibu. Gitu. Gatal-gatal juga bisa di kulit. Oh itu salah satu gejala ya dok ya. Dan juga luka yang
sulit sembuh. Lama sembuhnya. Jadi misalkan ya dok, ibu rumah tangga dia itu tidak tahu marut klopo ya dok, terus tangannya kena parut, kok lama sekali tidak bisa sembuh. Nah itu waspada ya dok ya. Waspada. Mestinya begitu. Mungkin juga ya kita memang antisipasi jangan sampai penyakit itu sendiri menyerang kita tidak tahu sehingga ketahuan sudah parah ya dok ya. Ketahuan sudah parah itu memang harus diantisipasi. Jadi kalau begitu ya tadi yang 3 itu yang penting ya dok ya. Terlalu banyak pipis ya toh. Kemudian selalu haus. Yang ketiga cepat lapar. Ngelian, lapar. Nah ini ya dok ya. Dan tadi ada tanda-tanda yang lainnya. Tanda-tanda yang lain yang itu tadi ya dok ya. Lukanya itu biasanya yang lukanya di kaki yang lama sembuhnya, karena memang kaki adalah suatu anggota tubuh yang paling jauh dari jantung, dari penggerak darah. Jadi di sana aliran darahnya kan lebih lambat lah dibanding yang dekat-dekat. Iya. Jadi kalau misalnya ya dok, orang pakai sepatu baru ya dok, terus melecet, tapi melecetnya tuh tidak sembuh-sembuh. Nah ini juga harus waspada ya dok ya. Ya memang kita cek darah itu penting karena kita harus mengetahui seberapa sih kandungan kadar kadar gula di dalam darah kita ya dok ya. Nah, itu tadi macam-macam dok, macam-macam daripada diabetes itu sendiri. Katanya sih dok, ada orang yang mengatakan diabetes itu ada yang diabetes basah dan diabetes kering, betul itu dok? Ya sebenarnya dalam tata bahasa kedokteran itu tidak ada itu yang tidak ada ya dok diabetes ya, basah kok kering gitu. Sebenarnya ada 4 macam diabetes. Itu diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain dan gestasional. Gestasional itu diabetes pada ibu hamil. Diabetes pada Jadi ibu ada hamil. 4 ya tadi ya. Oh jadi ibu hamil, pada waktu ibu itu hamil itu kadar gulanya tinggi. Tapi setelah dia melahirkan normal lagi. Jadi bawaan gawan bayi ya dok. Tapi ada potensi nanti sekitar 5 sampai 10 tahun setelah mendapatkan diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan itu ada potensi adanya menderita nantinya. Iya, tapi harus waspada ya. Harus waspada ya dok ya. Tadi yang tipe 1 itu harus tergantung dengan insulin. Berarti dari sel beta pankreas yaitu bagian tubuh namanya pankreas, sel betanya tidak bisa menghasilkan insulin sehingga harus mendapat insulin dari luar. Ya, disuntik itu. Jadi begitu. Ada yang diabetes itu memang dia diharuskan suntik ya dok ya. Ada lagi yang hanya minum obat ya dok. Minum obat untuk dok tadi itu dokter mengatakan untuk menetralkan. Ya, untuk memicu pankreas atau sel beta pankreas menghasilkan insulin sehingga cukup lah untuk mengubah glukosa menjadi energi. Begitu ya dok ya. Dan kalau memang obat itu kalau dokter sudah mengatakan bahwa dia menderita diabetes, itu memang obat harus diminum ya dok ya, setiap hari ya dok. Jadi jangan sampai kita itu lengah dengan tidak minum lalu tidak tahu bahwa kadar gulanya itu naik, begitu ya dok? Jadi sebenarnya ada empat pilar ya. Kalau dalam kebangsaan kita kan ada 4 pilar kebangsaan sebenarnya. Di dalam pilar-pilar itu ya dok. Di dalam ini penata laksanaan diabetes itu memang ada 4 pilar juga ibu. Yaitu edukasi pasien harus mengerti bahwa apa itu diabetes, terus bagaimana tata laksananya, terus terus harus menerima saya diabetes, harus bagaimana ini, harus ditata laksana sebagaimana mestinya ya. Begitu. Jadi yang kedua adalah gizi klinik, gizi medis lah, harus taat pada diet yang telah dianjurkan oleh dokter atau dokter spesialis gizi klinik gitu. Begitu. Terus olahraga yang teratur dan yang terakhir adalah obat-obatan. Jadi sebenarnya farmakologi itu adalah atau obat-obatan itu pilihan terakhir, pilar terakhir, tapi kebanyakan ya harus yang tadi pilar yang ketiga di atasnya juga harus dilalui dengan baik, dengan ditaati ya. Jadi edukasi tadi,
gizi medis atau gizi klinik, Mm-mm. terus olahraga, Mm-mm. terus baru farmakologi atau pengobatan. Oh begitu ya dok ya. Kemudian itu tadi termasuk dari sekarang kalau kita itu sudah mengetahui apa itu diabetes, kemudian gejalanya juga dokter sudah menyampaikan tadi ya dok ya. Dan macam-macamnya ada diabetes 1, 2, 3, 4, 5 ya dok. Tadi dokter 4 ya. saja. 1, 2, 3, 4. Iya. Satu tambah dewe. 1, 2, 3, 4. Tadi yang diabetes gestasional itu kencing manis atau diabetes pada ibu yang hamil. Ya, terutama pada usia kehamilan 24 minggu. 24 Makanya jangan sampai tidak tertes ya, tidak dites gulanya. Karena potensi komplikasi dan lain-lain pada ibu hamil yang ada diabetes gestasional itu banyak, terutama komplikasi ya pada janinnya, pada ibunya juga. Dan terapinya itu insulin. Jadi ibu hamil Iya. di insulin dok. Kalau diabetes gestasional itu terapinya adalah insulin. Pilihannya adalah insulin. Ya. Tapi kalau sudah melahirkan dia akan normal kembali gitu ya, dok. Jadi tidak usah berkecil hati ya dok ya. Wah hamil kok terus saya jadi diabetes begitu. Itu memang ada yang jenisnya seperti itu ya dok ya. Ya, mempelai Kristus ini pada waktu sekarang ini dokter akan menjelaskan masalah diabetes dan memberikan kesempatan kepada mempelai Kristus yang akan bertanya tentang diabetes ini. Bisa SMS ke 081 705 71075 ya. 081 705 71075 ya, cuma menanyakan tentang diabetes ini. Karena saya tahu bahwa diabetes ini merupakan penyakit yang diderita oleh banyak sekali masyarakat, itu banyak sekali ya dok ya. Malah justru sekarang itu ada yang masih muda saja sudah terkena diabetes ya dok ya. Itu apa pola makan ya dok? Ya, apa begini dok, diabetes itu selain kerusakan itu apa juga bisa dikarenakan pola makan dok? Pola makan yang tidak nganu gitu dok? Ya. Yang pertama adalah penyebabnya ya. Penyebabnya biasanya memang virus juga bisa, virus bakteri yang merusak pankreas atau sel beta pankreas. Terus pola makan yang berlebihan juga bisa menyebabkan pankreasnya kan kelelahan, menyebabkan menghasilkan insulin, ya lama-lama juga lelah juga pankreas itu karena terlalu banyak karbohidrat yang dimakan. Ya. Bisa capek juga ini pankreas. Ya, dan ada juga makanan yang memang mengandung satu zat yang kira-kira dia itu akan memperberat pankreas itu ya dok ya. Misalnya saja katanya sih jeroan itu ya dok ya, jeroan atau ya makanan-makanan yang lain yang sekiranya bisa memicu begitu ya dok ya. Jadi itu bisa juga karena pola makan ya dok ya. Nah, kemudian sekarang kalau tadi tata laksana diabetes mellitus itu sendiri dok, jadi gimana dok? Tadi sudah tata laksana diabetes ada 4 pilar tadi. Oh ya. yang 4 pilar. Edukasi, gizi medis atau gizi klinik, terus olahraga dan farmakologi. Oh iya. Farmakologi adalah banyak pilihan ya. Ada yang namanya OHO, oral hipoglikemik, obat oral hipoglikemik. Itu ya obat yang diminum, obat gula yang diminum. Dan insulin juga. Begitu. Dan kadang-kadang memang harus dikombinasi Bu. Obat-obat ini obat-obat. Oh begitu. Obat tidak hanya satu saja. Ya tergantung pemeriksaan dan juga tampilan klinis dari pasien tersebut. Jadi kalau misalkan pasien itu menderita itu seyogianya memang menjelaskan kepada dokter sejelas-jelasnya tentang keluhannya ya dok, sehingga dokter itu bisa mengetahui ini karena apa gitu. Jadi pada pasien itu jangan sampai menyembunyikan satu keluhan ya dok. Karena keluhan itu sendiri merupakan satu petunjuk untuk dokter untuk menentukan dia itu sakit yang termasuk yang mana begitu ya dok ya. Nah kemudian dok, diabetes itu sendiri kalau diderita oleh
oleh pasien itu kadang-kadang bisa menimbulkan komplikasi ya dok. Komplikasi dari diabetes itu sendiri itu sebetulnya apa saja dok? Sebenarnya ada dua macam ya, yang makrovaskuler dan mikrovaskuler. Makrovaskuler ya biasanya terjadi pada pembuluh-pembuluh yang besar, bisa menyebabkan penyempitan, bahkan bisa menjadi oklusi atau penyumbatan dari pembuluh darah tersebut, menyebabkan stroke atau aliran darah di kaki yang paling jauh dari jantung juga bisa menyebabkan ini gangguan pembuluh darah di sana, namanya POAD ya. Ini penyumbatan arteri yang di perifer. Nah itu kalau yang di kaki itu dengan apa, gejala apa dok? Misalkan kalau penyumbatan arteri bagian kaki POAD itu berarti bengkak bisa juga. Bengkak terus perabaannya dingin. Apanya dok? Perabaan. Oh kakinya dingin. Peraba dingin. Oh kakinya dingin. Soalnya kan yang tersumbat adalah pembuluh darah yang bersih toh. Nah kalau tersumbat di POAD itu arterinya tersumbat, ya berarti perabaannya dingin, terus aliran darahnya di sana nggak ada, tidak bisa normal, bisa biru ya, bisa Oh, biru. begitu. Ya nanti lama-lama kalau tidak diatasi dengan baik ya bisa terjadi nekrosis atau pembusukan di sana juga. Oh begitu. Rusak. Jadi kalau orang-orang tuh merasakan kakinya dingin, itu juga harus waspada ya dok Waspada. ya. Dingin, bengkak, biru-biru, hati-hati juga. Begitu. Itu salah satu daripada komplikasi itu ya dok Dan ya. juga ada komplikasi yang mikrovaskuler. Mikrovaskuler ini biasanya pada mata, bisa retinopati. Kayak rabun. Ya, atau Penglihatan berkurang. pada neuropati pada saraf tepi, kesemutan, geringgingan. Oh bahasa Jawanya. begitu. Jadi kalau orang kadang-kadang kesemutan, geringgingan itu kebas ya dok. Kebas itu jadi kayaknya kulitnya terasa kayak tebal begitu ya dok ya. Itu juga Nggak harus terasa, waspada. berarti, Harus waspada ya dok ya. Iya, kalau Itu dipegang, antara lain adalah komplikasi dari diabetes itu sendiri Dan ya juga dok. ke nefropati. Nefropati itu gangguan pada ginjal ya. Juga Gangguan bisa. diabetes pada ginjal namanya nefropati. Juga bisa mengganggu ginjal ya Bisa. dok. Dengan gejala yang apa dok? Kalau gangguan ginjal dok? Ya kalau pada pemeriksaan laboratorium ya urinnya ada proteinuria. Proteinuria berarti di dalam urinnya itu ada kandungan protein atau albumin di sana. Yang pada orang-orang yang normal ya tidak ada. Oh begitu dok. Itu antara lain komplikasi dari diabetes mellitus itu ya dok ya. Kemudian dok, penderita itu sendiri kadang-kadang juga kalau yang sudah menderita sih tahu ya dok ya, pada awal-awal itu ya dok, diabetes itu sendiri. Lalu ini kan ada dok standarisasi daripada berapa kandungannya itu loh dok ya. Artinya kalau dia dites darah, itu loh dok. Itu kan biasanya kalau kita periksa gitu, cek darah gitu, itu kan ada batasan-batasan dok. Itu gimana dok? Ya. Kalau yang belum terkena dengan yang sudah terkena. Ya tadi ya selain 3P tadi, perlu pemeriksaan laboratorium ya. Gula darah puasa itu lebih dari 126. Gula darah puasa. Ya. Jadi harus waspada ya dok. Atau gula darah 2 jam setelah makan. Itu di atas 200. 2 jam setelah makan. Itu untuk yang normal dok. Yang kena yang kena. yang kena iya. Untuk yang sudah kena. Atau gula darah sewaktu di atas 200. Gitu. Jadi kalau yang sudah terkena diabetes ya dok ya, itu kalau gula darah puasa itu batasannya 126. Jadi kalau lebih dari itu ya waspada ya dok ya. Kemudian itu kalau untuk yang penderita dok. Kalau yang tidak menderita, yang sehat, misalnya orang itu hanya ingin tahu saya itu kena apa tidak gitu loh. Itu nganunya berapa standarnya ya tadi dok? Kurang, kalau gula darah puasa kurang dari 120. Oh harus
Oh, jadi Gula kalau darah orang 2 jam setelah makan kurang dari 200. Kalau gula darah sewaktu kurang dari 200. Tapi ya tetap waspada dengan pola hidup yang sehat. Dan satu lagi HbA1c ya. HbA1c itu penting untuk mengukur rata-rata kadar glukosa darah terkontrol atau enggak 3 bulan terakhir ya. Ya menurut ini ya kurang dari 7 itu sudah bagus. Berarti pengendalian gulanya HbA1c kurang dari 7 sudah baik. Jadi memang orang Targetnya ya. cek darah itu penting sekali ya, Dok ya. Iya. Soalnya mengetahui seberapa sebetulnya kandungan gula di dalam darah ya, Dok ya. Ya, kadang-kadang kan ada pasien yang ini apa, wah saya pingin rendah, pas dicek, nah dia nggak makan, nggak makan kan rendah juga kan. Nah itu kita cross check dengan HbA1c tadi. Oh gitu. Kan kadang-kadang mohon maaf ada pasien yang pingin sekali gula darah sewaktu rendah, pas dicek ke dokter di poliklinik pengen rendah tapi dia ya nggak makan. Malah justru tidak boleh ya, Dok. Jadi cross check dengan HbA1c. Jadi pola makan itu penting juga kita nganu ya, Dok ya. Misalkan, nah sekarang ini, Dok, orang yang sudah terkena diabetes itu biasanya itu lalu makanan-makanan apa yang harus diwaspadai, harus dihindari begitu loh, Dok. Ya yang pertama gula ya. Makanan yang mengandung gula, makanan yang manis-manis. Gula pasir, gula aren, terus apa namanya, minum-minuman yang banyak gulanya. Oh begitu, itu dihindari. Nah sekarang kalau nganu, Dok, buah-buahan, Dok, buah-buahan itu juga kadang-kadang kan manis sekali. Ya sebenarnya harus sudah baik juga sih buah itu, tapi memang harus waspada, jangan terlalu banyak, cukup saja. Jadi apa manisnya buah itu juga bisa berpengaruh kepada penderita ya, Dok? Ya kalau terlalu banyak bisa. Tapi Kalau tidak sejahat kalau kita minum dengan gula pasir misalnya, atau gula-gula yang ada itu ya, Dok ya. Lebih jahat itu daripada buah-buahan ya, Dok ya. Jadi kalau gitu kan untuk makan buah-buahan itu sendiri ya kita harus juga harus juga milih-milih ya, Dok ya. Jangan terlalu, misalnya ada yang manis sekali misalnya semangka, misalnya itu makan rambutan yang manis itu ya boleh sih, tetapi ya, targetnya adalah nutrisi yang seimbang, Ibu. Yang seimbang ya, Dok ya. Seimbang. Dan yang berguna bagi tubuh kita. Tapi banyak pasien yang terlalu diet. Nah, ketat. ini dok. Nah, terus diet ketat tujuannya supaya gula saya enggak pas dicek tidak tinggi. Ini nah, dok. Itu malah salah, Ibu. Jadi sekarang begini, Dok. Seimbang. Kadang-kadang orang itu terkena diabetes itu gemuk. Dia untuk mengurangi gemuk itu dia diet. Tapi dia juga makan obat. Sehingga kan tidak seimbang, Dok, antara gula yang diturunkan dengan obat dengan gula yang masuk lewat makanan tidak seimbang. Itu gimana, Dok? Pengennya memang mengurangi karbohidrat supaya badannya bisa berkurang begitu berat badannya. Tetapi dengan adanya pengurangan daripada karbohidrat yang dimakan itu sendiri kadang-kadang tidak seimbang dengan obat yang dimakan, sehingga terus menimbulkan drop itu ya. Dok. Ya, kita pada pasien-pasien diabetes mellitus itu harus diwaspadai adanya hipoglikemi ya. Hipoglikemi adalah gula darah yang terlalu rendah, yang biasa ditandai dengan tadi gemetar, denyut jantung berdebar-debar, keringat dingin. Nah itu lemas ya. Soalnya saya sendiri pernah jadi mengalami. Makanya saya bisa matur karena saya mengalami, Dok. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal begitu. Biasanya pada pasien-pasien yang dietnya terlalu ketat, makannya kurang, tapi dia minum obat atau nyuntik insulin. Yang harus seimbang. Lalu begini, Dok. Ini pengalaman juga ya, Dok ya. Kalau sedang drop seperti itu, lalu kita harus minum minuman yang manis, betul, Dok?
Ya, pada kondisi yang hipoglikemik Mm-mm. itu kan sel-sel otak itu butuh glukosa, Mm-mm. oksigen, Mm-mm. dan aliran darah yang baik di situ. Mm-mm. Nah, itu ya untuk penanganan yang Sementara langsung, yang sementara, yang segera ya Mm-mm. itu diminum minum gula, minum Air gula? gula. air gula, atau kalau tidak Pada saat itu loh, pada saat momen itu loh. Memang dok, memang saya sendiri sudah, karena saya sendiri penderita DM dan saya pernah mengalami seperti itu dok. Jadi lalu saya membuat minuman yang manis seketika itu, lalu saya minum Seger kembali. seger kembali. Iya memang itu, memang disarankan seperti itu dok. Iya, iya. Mm-mm. Karena hipoglikemi itu bisa merusak sel otak ya, sehingga Mm-mm. bisa mengakibatkan ya penurunan kesadaran, Iya, orang bisa pingsan iya, ya dok. kerusakan sel-sel otak Mm-mm. yang di apa namanya yang malah berat itu malah nanti. Iya, iya. Jadi memang waspada, ini memang ya pengalaman saya sendiri. Jadi kalau sudah mulai akan drop itu sudah terasa dok, memang dok. Rasanya sudah mulai kayaknya gimana gitu, lalu ya cepet-cepet aja, kalau kan ya minum gula, kalau tidak ya ngemut permen. Pokoknya ada manis yang iya. masuk ya dok ya. Ya penting ya. Mm-mm. Itu Terutama memang. pada pasien-pasien yang diabetes Mm-mm. itu kalau bepergian jauh Ah, sangu permen aja, tapi jangan diminum. jangan diminum. Kalau Jangan dimakan kalau tidak pada posisi atau kondisi yang tadi yang ya hipoglikemik memang tadi. terasa kok dok, kalau mau nganu tuh terasa. Oh ini ada pertanyaan dokter, coba. Yang pertama, kalau lupa minum obat baru ingat sore, gimana minum obatnya dok? Kan obat-obatan tidak boleh diminum malam. Apa betul tuh dok? Saya kira ya enggak ya dok. Lalu bagaimana dengan beras-beras yang khusus diabetes? Apakah dicampur dengan bahan kimia dan apakah aman itu dok? Beras. Beras-beras yang khusus diabetes, apakah dicampur dengan bahan kimia? Memang itu obat itu dicampur dengan bahan kimia sehingga bisa untuk orang yang terkena diabetes. Itu apa betul dok? Berasnya enggak dicampur dengan apa-apa kayaknya. Itu yang pertama dulu. Kalau lupa minum obat baru ingat sore, ini berarti dia minum obat pagi. Loh, kan minum obat itu sebelum makan ya dok ya? Jadi gini, ada beberapa obat yang fungsinya Mm-mm, itu untuk mengendalikan gula darah setelah makan. mm-mm, Postprandial yang golongan seperti metformin itu mm-mm. Itu dibakar Atau setelah Terboso. makan dok? setelah makan. Hmm. Atau dan juga ini untuk mengendalikan gula darah puasa. Ya. Jadi tergantung juga ini obat yang telat diminum itu tadi apa jenisnya. Dan jangan didobel aja, jangan didobel. Jangan didobel ya dok. Dan Nggak lebih boleh. baik gini, pada diabetes itu harus diupayakan mandiri ya. Mandiri artinya ya dietnya harus ngerti, edukasi terus dan lain-lain, juga harus di rumah ada alat sendiri, alat cek untuk darah. tes darah ya Nggih. dok. Jadi kalau lupa minum obat baru ingat sore, gimana minum obatnya? Kan obat-obatan tidak boleh diminum malam. Apa iya tuh, dok? Saya kira obat-obatan ada diminum malam. Ya, ini tadi ada obat yang untuk mengendalikan gula darah setelah makan. Kalau Setelah makan. ya pada saat ini makan loh, pada saat makan itu Bu. Jadi kan ada gula darah yang akan naik Mm-mm. setelah makan. Nah, itu ada obat Pengendalinya. pengendalinya. Ya, itu gantung jenisnya. Tapi kalau misalnya metformin diminum malam hari Mm-mm. tanpa makan, Ya enggak Ya, bisa. bisa ngedrop. Enggak bisa. Jadi gini dok, ada obat yang dimakan diminum sebelum makan ya dok, seperti glimepiride ya dok ya. Itu kan diminum sebelum makan, Oke. 2 jam sebelum makan. Nah, kalau itu misalkan tidak makan, tidak makan ya tidak minum. Artinya kalau saya mau makan, lalu saya minum obat dulu, minum obat itu baru saya makan gitu. Karena apa? Ya saya pikir nanti yang saya makan ini bisa mengimbangi gula darah yang diturunkan gitu loh dok. Ya.
Tapi kalau saya tidak makan ya saya belum minum dulu. Karena apa? Kalau saya minum obat dulu lalu tidak makan, saya bisa drop, Dok. Iya, toh, jadi intinya adalah tadi diet seimbang, jangan sampai terjadi kondisi ketidakseimbangan, jatuh pada kondisi hipoglikemi tadi, atau gula ketidakseimbangan. darah yang terlalu rendah, karena potensi komplikasi ke otak dan lain-lain lebih bahaya dibanding pada kondisi akut yang tinggi gitu. Soalnya begini, Dok, ini pengalaman saya sendiri. Kan obat gula saya itu diminum 2 jam sebelum makan, ya, Dok. Lalu saya rencana saya makan itu jam 11. Ya pastilah saya minum obatnya itu jam-jam 9. Tidak kok saya jam 7 minum, enggak. Jadi saya harus waspada, yang hitung-hitung sendiri gitulah, ya, Dok, ya. Pokoknya saya makan jam 11, paling tidak saya minum obat ya jam 10 gitu loh, Dok. Jadi sebelum saya makan saya minum obat dulu gitu. Nah, ini kok dimakan sore hari, saya kira ya memang ada obat yang dimana minum sore hari ya ada ya, Dok. Ya ada jadwalnya juga, tapi harus ini biasanya berdekatan dengan makan, karena untuk mengendalikan gula darah postprandial atau setelah makan. Oh iya, jadi memang ini jawabannya ya kita harus bisa menghitung sendiri ya, Dok, ya. Kapan saya harus minum obat, ya toh? Ada yang misalnya saya makan jam sekian, jaraknya waktu harus 2 jam ya. Sebelum 2 jam itu saya makan obat dulu, baru saya makan nasi, kan gitu, toh, Dok. Nah, jadi kalau lupa minum obat, ya kadang-kadang ya bisa naik ya, Dok, ya. Tidak seimbang. Lah, ini lupa itu orang ini makan tidak, gitu kan, Dok, ya? Lah, waktu lupa itu makan tidak. Lah, makan itu kan gulanya itu yang harus diturunkan dengan obatnya itu. Lah, kalau lupa ya mungkin juga gulanya itu akan tinggi ya, Dok. Ya bisa. Tergantung fungsi obat yang diminum itu. Nah, gitu. Jadi tidak apa ya? Minum obat-obatan tidak boleh diminum malam, tidak, itu tidak, memang ada aturannya sendiri. Ada dokter yang mengatakan diminum antara jam 7 sampai jam 8 malam. Ada obat yang dokter mengatakan seperti itu ya, Dok. Kan kalau kita dapat obat kan ada jam-jamnya, Dok. Dimakan jam 7, dimakan jam 11, dimakan jam 6 sore itu kan ada. Nah, itu yang kita patuhi ya, Dok, ya. Nah, dengan beras khusus diabetes itu gimana, Dok? Ya sebenarnya itu yang tadi ya, dietnya harus seimbang ya, karbohidratnya sekitar kalau nggak salah sekitar 45 sampai 65% dari kebutuhan energi ya. Nah, kalau yang tadi ya, beras khusus diabetes baru dengar malah. Iya, maksud saya kira ya, nasi putih, nasi beras merah juga ya. Ya mungkin itu karena kadar gulanya rendah itu aja ya, Dok, ya. Tapi kalau obat-obat beras yang khusus untuk diabetes itu memang tidak ada, saya kira ya, Dok. Ya kita mengendalikan makan nasi itu ya kita kendalikan, jangan terlalu banyak gitu aja. Karena nasi itu nantinya akan menjadi gula, jadi kalau nggak makan ya jangan banyak-banyak, itu aja. Lah mungkin kalau ada beras merah yang kadar gulanya rendah ya mungkin juga ada ya, Dok. Ya perlu Lah diwaspadai. ini ya mungkin ada beras yang dicampur dengan bahan kimia. Apakah itu aman? Saya kira beras apa ya, Dok? Saya belum mendengar, belum pernah ini belajar itu tentang baca dan lain-lain. Ya, kalau beras khusus diabetes itu ya memang tidak ada, tapi ada beras yang memang kadar gulanya rendah seperti beras merah ya, Dok. Itu memang dianjurkan kalau mau makan beras merah itu ya memang tidak enak. Tetapi kalau untuk yang penderita diabetes itu memang kadar gulanya rendah, itu aja ya, Dok, ya. Saya kira itu saja. Ya gitu mungkin, Dok. Ada lagi pertanyaan ini. Lalu bagaimana mengatasi kembung dan diare karena diabetes? Maksudnya sudah lewat gimana, Dok, itu?
Jadi karena dia kembung, perut kembung, diare, apa diabetes menjadikan ada dok. Enggak, kalau saya lihat dari pertanyaan ini, bagaimana mengatasi kembung dan diare karena diabetes? Kemungkinan karena efek samping dari obatnya, Ibu. Jadi ada beberapa obat oral, obat yang diminum itu yang menyebabkan kembung dan diare. Oh begitu. Makanya pilihan-pilihan tertentu, obat-obat tertentu ya kan personality, maksudnya per individu, Bu. Jadi mungkin obat untuk ibu cocok untuk tapi yang lain yang belum. cocok. Makanya perlu dikonsultasikan dengan dokter yang memberi. Oh, setelah minum obat ini kok kembung, saya kok diare dok. Lah mungkin diganti tidak dengan cocok. yang lain tidak cocok begitu. Jadi kalau ya makanya tadi keluhan-keluhan itu jangan sampai diabaikan gitu. Misalnya kok kembung karena diare, ya sudah matur aja kena dokter, mungkin ada obat lain yang bisa mengatasi itu yang ya, tidak menyebabkan kembung dan diare. Seperti kalau misalnya orang darah tinggi misalnya ya dok, minum obat ini kok tidak cocok, ya matur dengan dokter, nanti diganti dengan yang lain gitu. Pokoknya semuanya kan ada nganu solusinya ya dok ya. Tetapi harusnya kita itu memang oh iya betul-betul betul-betul kita itu memberikan satu keluhan kepada dokter. Ya, dikomunikasikan, semua dikomunikasikan dengan dokter yang memberi tentang ya obat-obat yang diminum itu efek sampingnya apa. Kok setelah minum obat ini kok jadi kembung, jadi diare, nah, ini perlu dikonsultasikan lagi. Ini perlu diganti dengan obat yang lain yang tidak menimbulkan efek samping yang seperti itu. Ya, sementara kita break dulu ya dok ya. Kita kasih lagu ya mas ya. Golek lagu sing apik ya mas ya. Kakeknya atau ibunya yang pernah hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang
ke warung pakai masker, ke toko pakai masker, naik angkot pakai masker. Semua kok tulisannya wajib pakai masker toh. Ada apa toh Mbah Diji? Kok ngomong sendiri? Aku ini lagi bingung loh, Nduk. Semua kok wajib pakai masker. Oh, memang harus seperti itu. Untuk menekan penyebaran COVID, kita wajib menggunakan masker. Ingat, kita wajib menggunakan masker. Apalagi ketemu dan ngobrol dengan orang lain. Sebab kita tidak tahu loh, apakah lawan bicara kita atau justru kita sendiri yang OTG dan bisa menularkan virus COVID. Oh, begitu ya, Nduk. Iya Mbah DJ, taati saja peraturan pemerintah dengan protokol kesehatan yang ketat supaya kita semua sehat dan kondisi bisa segera dipulihkan. Memang aturan pemerintah itu baik kalau kita ikuti ya, Nduk ya. Iya Mbak DJ, semangat selalu. Siap, Nduk. Jangan lupa kalau pakai masker yang double ya. Salam buat Mbah Putri. Salam buat Mbah Putri, tak sampaikan. Ayo dukung pencegahan penyebaran COVID-19. Semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas saat bertemu orang lain. Kita sehat, semua sehat. Stay tuned on 107.7 Bethany FM, Holy Family Station. Nah, dokter, setelah kita tadi jeda sejenak ya Dok ya, dengan lagu tadi kita lanjutkan tanpa terasa loh Dok, ini wis hampir habis waktunya. Ini mengulangi yang tadi ya Dok, pertanyaan yang tadi. Kalau yang kembung, diare karena diabetes, tadi dokter mengatakan segera ke dokter yang memberikan obat dan keluhannya disampaikan. Nanti dokter akan memberikan obat yang lain untuk solusinya ya Dok ya. Itu penting sekali. Ya. Jadi, kalau kemungkinan penyebab kembung atau diarenya ya karena obat diabetes tadi. Kalau salah dari satu efek sampingnya begitu. Kalau karena makanan yang lain lagi. Kemudian maksudnya sudah lewat makan terus gimana? Jadi begini ya Dok, ini tadi mungkin dia makan pagi lupa minum obat. Kemudian ingat sudah tengah-tengah hari, apa boleh dimakan gitu loh Dok. Ya tadi saya sudah bilang kalau obat itu ada beberapa fungsi ya. Tadi yang untuk mengendalikan gula darah postprandial atau setelah makan, atau untuk gula darah puasa. Kalau misalnya obat yang lupa makan tadi untuk mengendalikan gula darah setelah makan postprandial ya nunggu aja untuk makan selanjutnya ya sudah, misalnya makan pagi kok lupa, waduh wis jamnya aku lali makan, ya lebih baik makannya nanti setelah dia makan siang kan makan lagi. Jadi kalau jaraknya tidak terlalu saya kira tidak masalah ya Dok, tapi kalau lupa sampai 2 hari ya jangan sampai gitu ya Dok. Jadi kalau lupa seyogianya Mbak atau Mas ini yang tanya tidak usah minum obat, tapi nanti berikutnya makan itu jangan lupa minum obat gitu. Jadi kalau lupa sudah lewat tidak makan obat ya jangan dimakan, sudah nanti makan untuk diminum setelah makan berikutnya ya Dok ya. Nah, ada juga ya obat yang bisa menyebabkan efek sampingnya ngentutnya banyak Bu. Oh gitu. Iya. Jadi sejenis alpha glucosidase inhibitor. Ya nama dagangnya akarbose ya. Jadi akarbose itu. Nanti efek sampingnya. Nah itu menghilangkan kembung ya Dok, menghilangkan kembung ya Dok. Ngentutnya banyak nanti. Gitu. Harus diedukasi pasiennya ini. Supaya pasiennya juga memberitahukan kepada anggota keluarga yang lain. Aku ngentut terus loh ya, gitu ini karena obat bukan karena apa gitu. Lalu itu sendiri obat yang untuk itu memang perlu diminum atau kalau memang kembung aja Dok? Yang mana? Itu yang maraknya ngentut itu loh, akarbose itu loh. Oh itu kan juga untuk menghambat
asupan atau serapan glukosa ke dalam tubuh atau lewat usus toh. Gitu. Efek sampingnya adalah ngentutan. Oh, jadi kalau begitu penderita diabetes itu mendapat obat akar buse. Ya, diminum saja diminum, gitu ya, Dok ya. Tapi efek sampingnya banyak ngentut gitu. Dan itu normal. Jadi akar busa itu memang punya efek samping ya, Dok ya. Gitu. Lagi ngilangi kembung juga karena kalau kembung itu kan ada ada udara yang ada di perut ini harus dikeluarkan. Nah, setelah itu dia akan kentut terus, tapi ya yang di rumah diberitahu gitu ya, Dok ya. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk pengendalian gula beberapa obat bisa dikombinasi ya. Biasanya obat yang diminum. Kalau dengan obat yang diminum kok belum terkendali, ya ditambah insulin Bu dari luar gitu. Nyuntik insulin ya, Dok. Itu bukan suatu ketergantungan ya, tetapi suatu kebutuhan. Oh gitu. Intinya adalah bagaimana pasien tersebut gula darahnya bisa dikendalikan dengan obat-obat yang diberikan ya, baik obat yang diminum atau ditambah dengan insulin. Ya, tujuannya gula darahnya terkendali agar komplikasi yang biasanya datang karena gula darah terkendali tidak itu terjadi. Nah, terjadinya lambat banget. Lama gitu. Kadang-kadang orang itu mengatakan kalau sudah suntik insulin itu berarti gula darahnya sudah tidak terkendali, sudah parah gitu. Apa betul, Dok? Memang ada beberapa indikasi pemberian insulin itu, Bu. Yang pertama, kalau dengan obat yang diminum, kombinasi obat yang diminum itu gula darah belum terkendali, ya ditambah insulin. Atau beberapa kondisi yang akut yang gawat, misalnya KAD atau hiperglikemi yang akut, yang kadang pasiennya kejang, gula darahnya tinggi banget sampai nggak sadar, itu ya insulin. Atau pada infeksi tertentu, misalnya gangguan hati, gangguan ginjal, itu ya pilihannya adalah insulin. Jadi insulin itu bukan obat yang ini ya, wah saya sudah tergantung insulin gitu. Nah, itu ada kebutuhan. Intinya adalah kebutuhan. Lalu pemakaian insulin itu sendiri, Dok ya, suntikan itu dipakai kalau sehari berapa kali, Dok? Tergantung kebutuhan, itu artinya itu ada beberapa insulin yang kerjanya bisa ada yang cepat, insulin kerja cepat, kerja lambat juga bisa ada. Maka bisa dikombinasikan, Ibu. Kerja cepat itu biasanya untuk mengendalikan tadi yang gula darah setelah makan. Itu kerjanya 4 sampai 8 jam. Jadi disuntik setelah makan ya, Dok? Sesaat sebelum makan. Oh, sesaat sebelum makan. Jadi ya, makan, ya triknya ya harus menyiapkan makanan dulu. Kalau sudah siap, baru nyuntik terus makan. Jangan nyuntik dulu terus baru nyiapkan, nanti bisa jatuh terus dipanggil tetangga misalnya gitu. Sudah nyuntik lupa makan, nah bisa ngedrop. Oh gitu. Triknya kan harus sesaat sebelum makan. Ya triknya harus menyediakan makan dulu, siap, baru suntik, baru makan. Dan suntik itu sendiri ya, Dok ya? Apa mesti harus di perut atau mesti harus di mana gitu, Dok? Jadi ada beberapa tempat pilihan ya. Yang pertama adalah di deltoid atau di bahu sini. Oh, di bahu. Kanan kiri ya. Yang lengan atas ini. Oh gitu. Terus ada yang di paha luar, kanan kiri. Luar. Oh, Terus di sekitar pusar, 3 jari setelah pusar, dikeliling aja, bawah bisa, samping atas, bisa, atas bawah. Pokoknya 3 diagonal jari, juga bisa. 3 jari setelah jari. Oh gitu. Ini malah penyerapan di perut itu malah lebih bagus. Lebih bagus. Oh gitu, Dok ya. Jadi itu harus ya, Dok, mandiri ya, Dok ya. Harus sendiri ya, Dok. Sebaiknya pada pasien-pasien yang sadar, yang bisa mandiri, ya sebaiknya mandiri. Jangan tergantung pada orang lain, terutama juga kalau bisa anggota keluarga. Tapi nyuntik itu sendiri ya, kalau sudah dia mau belajar ya enggak sulit ya, Dok ya.
Iya. Yang Yang penting keberanian dan cuman takut aja toh. Ya seperti orang nganu ngecek darah yang ada di sini ini toh, Dok. iya. Ya gitu kan kadang-kadang takut, tapi sebetulnya juga tidak apa-apa gitu ya, Dok ya. Nah, ini. Wah, tanpa terasa, Dok, ini 1 jam. Memang 1 jam itu cepat sekali ya. Kok enggak terasa begitu. Kemudian ya ini hari kita membahas masalah diabetes ya, diabetes mellitus. Lalu kita kan akan ketemu lagi besok minggu depan, Sabtu depan tanggal 19. Apakah juga dokter akan hadir lagi, Dok? Ya, untuk Sabtu depan temanya adalah tentang HIV AIDS ya. Oh, HIV AIDS. Suatu penyakit yang perlu diwaspadai untuk kita bersama, karena ya makin hari kok penderitaan semakin banyak. Beritanya kok banyak, itu perlu diwaspadai. Dan nanti diampu oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Semarang ya. Yang bekerja di Semarang, yaitu Dr. Maria Erika, spesialis penyakit dalam yang bekerja di rumah sakit mana? Diponegoro, Nasional Diponegoro, Semarang. Gitu. Jadi untuk bulan minggu depan bukan dengan Dr. Widodo, tapi kita minggu depan tanggal 19 ya, Dok ya. Kita akan diampu oleh dokter spesialis penyakit dalam, tapi Ibu Putri ya, Dok ya. Ibu Dr. Maria Erika. Oh begitu. Dan juga kepada mempelai Kristus mempersiapkan untuk menanyakan pertanyaan sekitar penyakit HIV AIDS itu tadi, ya. Jadi penting sekali karena ini memang penyakit yang terselubung, artinya kita tidak tahu orang itu menderita AIDS atau tidak, sebetulnya sehat-sehat aja gitu. Tapi sebetulnya dia itu menderita. Nah, itu kan lalu kadang-kadang orang itu takut berkomunikasi dengan orang itu. Betulkah itu? Lah itu bisa ditanyakan ya, Dok ya. Jadi nanti bisa dijelaskan dengan dokter atau pertanyaan-pertanyaan mengenai AIDS itu sendiri. Ya, kenali sakitnya, tapi jangan jauhi penderitanya. Nah, itu dikenali sakit tapi jangan dijauhi penderitanya, karena penderita itu sendiri ya kasihan juga ya, Dok ya. Kalau dikucilkan, jangan mengkucilkan, karena itu ya nanti bisa dijelaskan ya, Dok ya. Tidak sebetulnya tidak boleh dikucilkan itu. Karena banyak orang yang mengira bahwa AIDS itu menular, sebetulnya juga tidak, nanti akan dijelaskan ya, Dok. Ya, nanti penularannya itu nanti dijaga oleh Dokter Maria ya. Nah, Mempelai Kristus, sampai di sini jumpa kita dalam acara sehat untuk kali ini. Dan mudah-mudahan pojok sehat untuk kali ini dengan Dr. Widodo, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk mempelai Kristus semuanya. Dan kami tunggu minggu depan pertanyaan-pertanyaan. Kami akan membahas tentang HIV AIDS. Ya, tadi tentang 4 pilar tadi perlu dipegang erat-erat ya. Ada para diabetesi ya. Itu edukasi, gizi medis atau gizi klinik, olahraga, dan obat-obatan, farmakologi. 4 pilar itu harus dipegang supaya kita bisa terkendali kandungan gula di dalam darah. Nah, sampai di sini, Dokter, kita berjumpa. Ya, terima kasih. Kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mempelai Kristus, itu tadi kita sudah menikmati sesi atau program Pose Pojok Sehat oleh Dr. Widodo dan juga dipandu oleh Ibu Marta. Tiba saatnya